Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Nila Maharani dari MKS 2D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Efisiensi alokasi mengacu pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, di mana sumber daya dialokasikan pada sektor-sektor yang memberikan hasil terbaik bagi perekonomian. Hal ini melibatkan efisiensi dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Distribusi pendapatan merujuk pada pembagian pendapatan atau kekayaan di antara individu atau kelompok dalam suatu masyarakat. Distribusi pendapatan yang baik adalah distribusi yang adil dan merata, di mana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi dan kesejahteraan. Pertukaran dan keseimbangan antar individu, yaitu merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan interaksi antar individu dalam suatu masyarakat mengenai hal pertukaran barang ataupun jasa serta pola konsumsi mereka guna memenuhi kebutuhan atau keinginan masing-masing. Nah, selanjutnya di sini ada diagram Edgy Workbox. Diagram Edgy Workbox ini digunakan agar kita dapat melihat titik-titik alokasi di mana kedua individu dapat mencapai keseimbangan yang optimal dengan menukar barang yang mereka hasilkan. Misalkan, terdapat dua individu, yaitu A dan B, yang saling melakukan pertukaran barang. Individu A memiliki kelebihan dalam produksi pakaian, sedangkan individu B memiliki kelebihan dalam produksi sepatu. Dengan adanya pertukaran antara individu A dan B, mereka dapat saling menukar pakaian dengan sepatu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial merupakan tujuan utama dalam pembangunan suatu masyarakat yang berkelanjutan dan inklusif. Untuk mencapai suatu tujuan utama itu, diperlukan beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. 1. Utility Possibility Frontier. Kurva Utility Possibility Frontier ini adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi barang ataupun jasa yang dapat dinikmati oleh individu atau masyarakat dengan tingkat utilitas yang sama. Misalkan, ada dua orang petani, A dan B, yang sama-sama memproduksi dan mengkonsumsi beras dan gandum. Kedua petani ini mempunyai selera dan kemampuan produksi yang sama. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah lahan yang mereka miliki, atau initial endowment. Katakanlah A memiliki lahan yang lebih luas dibandingkan petani B. Maka, jika dilihat dari kurva, garis dari utility A itu sebesar OA dan utility B sebesar OB. Kurva ini menunjukkan utility A lebih besar daripada utility B. Kedua, Production Possibility Frontier. Production Possibility Frontier sering pula disebut sebagai kurva transformasi, yaitu kurva yang menggambarkan batas kemampuan produksi yang mengungkapkan batas-batas peluang produksi. Bentuk dari kurva Production Possibility Frontier ini adalah sebagai berikut. Ketiga, kurva Iso-Welfare. Kurva Iso-Welfare adalah kurva yang menggambarkan kombinasi dua variabel yang memberikan tingkat kesejahteraan sosial yang sama bagi individu ataupun masyarakat. Bentuk kurva dari Iso-Welfare ini dapat dilihat di samping. Keempat, maksimalisasi Utility Possibility Frontier dan Production Possibility Frontier. Bentuk dari kurvanya mungkin bisa kalian lihat di sini. Lanjut, yang kelima yaitu Pareto efisiensi. Pareto efisiensi sering digunakan sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi efisiensi hasil ekonomi. Ini menandakan alokasi di mana sumber daya didistribusikan sedemikian rupa, sehingga tidak ada yang bisa menjadi lebih baik tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Mencapai efisiensi Pareto dianggap sebagai keadaan optimal dalam hal alokasi sumber daya.
Selanjutnya ada efisiensi dan keadilan. Efisiensi ekonomi mengacu pada penggunaan sumber daya yang terbatas untuk mencapai hasil maksimal. Tujuan utama dari efisiensi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dengan memaksimalkan output dari input yang tersedia. Keadilan sosial mengacu pada distribusi yang adil dari manfaat ekonomi di antara anggota masyarakat. Nah, tujuan utama dari keadilan adalah untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses yang sama terhadap kesempatan dan manfaat ekonomi. Contoh kasus dari efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. Misalnya, pemerintah harus memutuskan alokasi anggaran antara sektor pendidikan dan sektor pertanian. Jika pemerintah mengalokasikan lebih banyak sumber daya ke sektor pendidikan, hal ini dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan produktivitas dalam jangka panjang. Namun, jika alokasi tersebut tidak seimbang, sektor pertanian yang juga penting bagi perekonomian dan penghidupan masyarakat pedesaan dapat terabaikan. Maka dari itu, pemerintah juga harus mempertimbangkan dampak dari alokasi sumber daya terhadap kesenjangan pendapatan. Karena jika alokasi sumber daya tidak seimbang, maka kesenjangan pendapatan antara berbagai kelompok masyarakat dapat semakin besar. Sebagai contoh lagi, jika sebagian besar alokasi sumber daya hanya menguntungkan kelompok tertentu, sementara kelompok lain tidak mendapatkan manfaat yang sama, maka kesenjangan pendapatan akan semakin memperbesar divisi sosial dan ekonomi. Selanjutnya, kesimpulan. Efisiensi alokasi memastikan bahwa alokasi sumber daya yang efisien merupakan kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa manfaat ekonomi dari efisiensi alokasi juga didistribusikan secara adil di antara berbagai kelompok masyarakat, yang merupakan aspek penting dari keberlanjutan ekonomi. Mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.